Bapa Surgawi, berbicara dan kami mendengar, dan Kau sendiri Tuhan yang mengajar kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Beshem ha'af ben Firuah HaKodesh Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Selamat pagi semua, Shalom. Kita akan belajar mengenai firman Tuhan. Dan sebagai manusia, kita perlu tahu dari mana kita berasal, bahwa kita berasal dari debu, ya. Dan kemana kita akan pergi. Nah, ini yang penting, ya. Tuhan tidak mempersoalkan dari mana kita berasal, karena memang kita semua debu. Tetapi yang terpenting, bagaimana kita nanti akan menuju. Nah, gereja kita tentu saja memberikan suatu pengajaran yang jelas bahwa tujuan kita adalah menuju kepada langit baru dan bumi yang baru. Nah, untuk menuju ke sana, apa prosesnya? Kita yang debu ini. Nah, saya akan bercerita tentang satu orang perempuan yang sangat luar biasa. Nah, Anda tahu Alkitab kita itu ditulis dalam budaya patriarki atau dalam budaya yang memberikan supremasi kepada laki-laki. Tetapi Anda ingat, ya, ada satu kitab yang diberi title Ruth. Nah, kalau Alkitab kita ditulis dalam budaya patriarki dan kemudian ada kitab yang ditulis nama perempuan, Ruth. Pasti ini adalah seorang yang sangat luar biasa sekali dan sangat penting sekali. Nah, kita perlu mempelajari latar belakang siapa itu Ruth. Nah, dan kisah ini akan menjadi satu tipologi bagi kita semua, bahwa kita semua ini seperti Ruth yang sebenarnya tidak diperhitungkan, tetapi Ruth mendapat satu penebusan. Maka kitab Ruth di sini adalah suatu tipologi penebusan dari Allah terhadap manusia yang tidak berharga ini. Nah, saya akan mengajak Anda pada satu pemahaman antropologi budaya Semitik. Nah, kita tahu bahwa nanti, ya, ketika Raja Salomo itu menutup kitab hikmatnya, yaitu kitab Amsal. Nah, kitab Amsal itu terdiri dari 31 pasal. Tetapi dalam penutup dari kitab Amsal itu, dia bercerita tentang satu orang perempuan yang amat penting di dalam hidupnya. Perempuan ini bukan kekasihnya. Perempuan ini bukan salah satu dari istrinya. Tetapi perempuan ini adalah neneknya atau nenek buyutnya. Dan dia menuliskan dalam Amsal 31 ayat 10. Dia menuliskan demikian. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih dari permata. Wow. Nah, istri yang cakap di sini ditulis dalam bahasa Ibrani itu dengan Eshet Chayil. Nah, orang bertanya-tanya nih, siapa sih yang dimaksud oleh Raja Salomo ini mengenai Eshet Chayil? Nah, ini hanya dapat dipahami kalau kita membaca kitab suci kita dalam bahasa Ibrani. Kita cari di belakang. Siapa kira-kira orang yang pernah disebut sebagai Eshet Chayil? Ternyata ini adalah sebutan dari Boaz kepada Ruth. Nah, jadi kita mendapatkan benang merahnya bahwa ternyata perempuan ini sangat luar biasa, dan Ruth ini menjadi salah satu ibu leluhur dari nanti di mana Yesus Kristus itu akan lahir. Nah, sekarang kita agak mengetahui kenapa nama Ruth ini itu penting sekali di dalam Alkitab, dan bahkan pada satu hari raya yang
salah satu hari raya yang sangat terpenting di Israel itu yaitu hari raya Pentakosta. Kitab Rut selalu dibacakan. Nah, padahal Rut ini bukan asli orang Israel. Tapi kenapa kitab Rut ini selalu dibacakan pada hari raya panen? Nah, nanti kita akan belajar ya. Kita semua kayaknya sudah dewasa semua ya di sini ya, sebagian besar. Saya bertanya, kapan terakhir Anda sekolah minggu? 10 tahun yang lalu? 20 tahun yang lalu? Atau 30 tahun yang lalu? Nah, karena kita sudah lama nggak sekolah minggu kan, maka yuk kita membahas satu bahasan yang biasa dibahas di sekolah minggu, tetapi kita akan membahasnya jauh lebih dalam. Dan satu lagi, ada satu catatan penting dari seorang rabi dalam Perjanjian Baru, yang dimana Tuhan memilih dia khusus, dia adalah seorang ahli Taurat, dan dengan demikian berarti dia itu adalah ahli Perjanjian Lama. Siapa dia? Dia adalah Rasul Paulus. Saya sering menyebut dia sebagai Rabi Shaul. Kenapa saya menyebut dia sebagai Rabi Shaul? Karena supaya kita ingat kalau Rasul Paulus itu bukan orang biasa, tetapi dia adalah seorang ahli Taurat. Kemudian dia menulis dalam Roma 11 ayat 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar, ya perhatikan, kamu sebagai tunas liar, itu kita yang telah dicangkokkan, tetapi saya lebih suka ini yang telah ditempelkan ya, di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh berkat. Kenapa di sini Rabi Shaul menyebut pohon zaitun? Karena pohon zaitun itu adalah lambang dari Israel. Nah, sedangkan kita ini yang non Yahudi ini adalah tunas yang liar. Nah, sekarang apa dasar dari Rasul Paulus itu bicara mengenai satu cabang liar tapi ditempelkan pada pohon zaitun itu. Nah, jadi di sini Rasul Paulus itu bicara tentang orang-orang non-Yahudi yang menjadi penyembah Allah Israel. Maka penyembah Allah Israel itu dalam istilah teologisnya itu disebut sebagai orang proselit, ya. Dan satu hal yang sangat menarik di sini, kita akan bicara mengenai kitab Rut secara utuh, ya. Dan saya memang tidak membacakannya, tetapi yang penting di sini Anda mendapatkan poin-poin pentingnya. Bahwa kitab Rut itu bicara mengenai kasih setia. Nah, kasih setia itu dalam bahasa Ibrani itu hesed. Nah, pada kira-kira abad ke-16 ya, William Tyndale itu menerjemahkan kata hesed ini dengan dua kata dalam bahasa Inggris, ya. Kenapa harus diungkapkan dengan dua kata dalam bahasa Inggris? Loving kindness. Karena hesed ini tidak hanya berupa kasih atau cinta biasa, tetapi juga kesetiaan. Maka hesed ini pun diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan dua kata, gak bisa satu kata, karena maknanya itu sangat dalam. Jadi hesed itu bicara mengenai kasih setia. Yang pertama kita akan bicara mengenai kasihnya Ruth kepada Naomi. Kemudian bagaimana Boaz ini melihat ketulusan hati seorang perempuan muda ini, dan itu dia dapatkan dari seorang yang bernama Ruth, dan kemudian Boaznya ini jatuh cinta. Jadi kisah mengenai Ruth ini Anda akan nanti bisa memahami kenapa dibacakan dalam satu hari raya penting Israel pada hari raya Pentakosta. Nah, penting juga kita pahami tentang Perjanjian Lama, yaitu hukum Taurat. Hukum Taurat itu bukan hanya isinya 10 hukum, ya, tetapi berisi 613 hukum. Nah, salah satu hukumnya itu
yaitu hukum yang ke-66 itu mengatakan demikian. Seorang Amon, seorang Moab dan keturunannya tidak boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Ini ditulis dalam Ulangan 23 ayat 3. Nah, tapi kita hari ini sedang bicara mengenai Rut yang sebenarnya itu dilarang masuk ke dalam jemaatnya Israel. Lah, tapi kok Rut bisa? Nah, ya. Berarti di sini kita bicara mengenai suatu loving kindness dari Tuhan kita. Bangsa yang begitu melawan Tuhan, ya, Moab dan Amon ini, yang sampai dilarang untuk masuk ke dalam jemaat Kristus, jemaat Israel, itu ada kekecualian bagi Rut. Karena Rut memiliki satu iman dan memiliki satu kualitas hesed. Apa itu hesed? Kita sudah belajar tadi. Kasih setia. Bukan cuman kasih, tetapi juga kesetiaan. Ya, dan kita pertama kali akan bicara mengenai bagaimana Rut, seorang perempuan muda, ya. Dan saya suspek dia adalah seorang perempuan muda yang cantik. Dia mengasihi mertuanya yang bernama Naomi. Nah, kita baca Rut 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki di daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nah, ini agak aneh, ya. Karena Anda lihat kata Bethlehem itu terdiri dari dua kata. Kata Bet itu artinya rumah, Lechem itu artinya roti. Tetapi di Bethlehem ini waktu itu diceritakan bahwa di situ di rumah roti ada kelaparan. Sehingga Elimelech beserta istrinya dan kedua putranya ini terpaksa harus pindah supaya mereka tidak kelaparan di situ. Nah, di sini ada satu latar belakang yang penting dan saya percaya ini bukan suatu kebetulan. Ini Tuhan memiliki suatu rencana yang besar sampai ke depan, bahwa sebenarnya berita Injil yang sudah diberitakan sejak Kejadian 3 ayat 15 itu tidak hanya tertuju kepada orang Israel saja, tetapi juga menjangkau bangsa-bangsa. Memang keselamatan itu Tuhan memilih satu bangsa yang khusus, yaitu bangsa Israel. Nah, di sini kita balik lagi kepada cerita tentang Naomi, ya. Naomi ini kemudian kehilangan suaminya di tanah Moab itu. Nah, kedua putranya itu sudah menikah dengan perempuan-perempuan lokal, ya. Yang pertama namanya Rut, yang kedua namanya Orpa, ya. Jadi Mahlon dan Kilion ini menikah dengan perempuan lokal. Nah, kemudian secara mendadak pula kedua putranya ini juga meninggal, ya, tanpa meninggalkan keturunan atau cucu bagi Naomi. Anda bisa bayangkan, ya, bagi orang Israel berkat itu pertama itu tanah, kedua itu keturunan. Nah, sekarang Naomi Anda bisa bayangkan dia kehilangan tanah karena dia tinggal di tempat asing. Satu. Yang kedua, dia tidak lagi memiliki keturunan. Dan dia tinggal di tempat asing. Wow. Perempuan malang demikian itu disebut dalam bahasa Ibrani itu akara. Anda tahu kata akar? Nah, kalau kata akara itu seperti perempuan yang tercabut dari akarnya. Nah, kalau pohon itu tercabut dari akarnya itu mati, ya. Maka dengan kekalutannya ini tidak ada harapan bagi Naomi ini untuk hidup lagi. Udahlah, saya tidak bisa tinggal di Moab lagi, aku akan pulang ke Bethlehem gitu. Nah, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya pulang dari Moab. Sebab di daerah Moab dia mendengar Tuhan telah memperhatikan umatnya untuk memberikan makanan kepada mereka.
Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang di tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergi, pulanglah kalian. Kayaknya kasihan deh kalau kalian itu masih muda-muda, kalian perempuan masih muda-muda, belum punya anak, dan kemudian kalian tinggal di tanah asing bersamaku yang sudah gak punya apa-apa ini. Kalau kamu tetap tinggal di negeri kalian," gitu maksudnya, "kalian kan bisa kemungkinan bisa menikah lagi dengan laki-laki muda ya, yang dapat menopang kehidupanmu dan bahkan memberikan kalian keturunan. Kalian tuh gak punya keturunan. Nah, kemudian sekiranya atas karunia Tuhan kamu akan mendapat perlindungan." Nah, kemudian diciumilah mereka, tetapi mereka bertangis-tangisan dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turun dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Nah, ini ayat ini aneh ya. Rut 1 ayat 10, Naomi itu berkata demikian, "Aku sudah gak punya anak laki-laki lagi untuk dijadikan suami bagi kalian." Nah, kalau Anda tidak mengerti latar belakang budaya Yahudi, Anda akan bingung membaca ayat ini. Nah, saya akan bercerita bahwa dalam kebudayaan Yahudi, seorang yang ditinggal mati suaminya tanpa meninggalkan keturunan, maka saudara dari laki-laki itu, saudara terdekat, harus menikahi janda yang tidak memiliki putra ini. Kenapa mereka harus menikahi janda yang tidak memiliki putra ini? Karena sekiranya janda itu akan melahirkan putra, itu akan menjadi putra dari mendiang suaminya, diakui sebagai putra mendiang suaminya. Jadi itu disebut dengan perkawinan levirat atau yibum dalam bahasa Ibrani. Jadi perkawinan yibum ini ya menjadi suatu hal yang sangat lazim di dalam kebudayaan Israel, karena mereka harus melaksanakan apa yang disebut prokreasi, beranak pinaklah dan penuhilah bumi. Jadi hukum levirat ini untuk memenuhi Kejadian 1 ayat 28. Tapi di sini Naomi sudah tidak memiliki putra lagi, dan di situ dikatakan bahwa Naomi, seandainya pun aku hari ini hamil ya dan melahirkan anak laki-laki, kalian nanti sudah ketuaan untuk menjadikan putraku itu jadi suami kalian, nggak mungkin lagi, kalian sudah nggak bisa memiliki putra lagi. Nah, jadi di situ rasanya jahat deh kalau saya harus menyuruh kalian yang masih muda-muda ini itu harus mengikuti aku yang sudah tua dan bahkan tidak memiliki putra lagi. Maka dia meminta kedua menantunya itu, "Kamu nggak usah ikut." Nah, tetapi salah satu dari menantunya ini berkata demikian, yaitu Rut, "Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, disitulah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah aku bermalam." Dan perhatikan frasa terakhir dari ayat ke-16 ini, "Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku." Nah, ayat ini menjadi ayat yang sangat penting dalam kebudayaan Yahudi, yang dimana ayat ini menjadi ayat yang wajib ya dibacakan bagi orang-orang non Yahudi yang menjadi Yahudi atau menjadi untuk convert menjadi beragama Yahudi, yaitu dengan mengikuti perkataan Rut orang Moab yang kemudian menjadi penyembah Allah Israel. Dan Rut meneruskan kata-katanya kepada Naomi, "Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan," nah dia menyebut Tuhan Adonai orang Israel itu, "biarlah Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan antara aku dan engkau selain daripada maut." Anda lihat di sini, Naomi yang miskin, Naomi yang tidak punya masa depan, tetapi Rut
memberikan kasih setianya, hesed, ya. Dia menaruh belas kasihan kepada perempuan tua ini yang kelihatannya tidak ada pengharapan, tetapi dia berkeras untuk ikut. Nah, di tengah kekalutan itu, nama Naomi, ya, artinya dari kata naim. Naim itu pleasant, enak, manis gitu. Kalau gitu jangan panggil aku Naomi lagi, panggil aku Mara. Apa artinya Mara? Mara itu artinya pahit. Aku ini perempuan yang mengalami kepahitan hidup yang begini dahsyat. Tetapi karena Ruth ini maksa gitu, ngikutin perempuan yang malangnya luar biasa ini, itu akhirnya Naomi, ya udah deh, kalau kamu bersikeras untuk ikut aku, bolehlah kamu ikut. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai satu hukum Taurat lagi, ya. Kalau tadi hukum Taurat yang mitzvot ke-66, kita akan belajar mengenai mitzvot ke-44, yaitu di mana pada kehidupan agraris orang Israel itu ada satu ketentuan. Kalau panen, ya, bulir-bulir gandum itu nggak boleh dihabisin untuk si pemilik sawah itu. Tetapi mereka harus menyisakan sedikit untuk dapat diambil bagi orang-orang miskin. Jadi orang-orang miskin itu diberi kesempatan untuk mendapatkan bahan makanan dari sisa-sisa panen dari si pemilik tanah orang kaya ini. Dan itu ditulis dalam Imamat 19 ayat 9. Di sini ada ketentuan. Maka kita sekarang ingat, kenapa kitab Rut dibacakan pada hari raya panen? Karena Tuhan memberikan satu perintah kepada orang-orang kaya yang memiliki lahan yang luas, kamu gak boleh ambil semuanya dari hasil panen itu. Kamu harus menyisakan bulir-bulir untuk orang-orang miskin. Untuk apa? Dilelesi, ya. Jadi mengambil secara gratis supaya orang-orang miskin ini mendapat bahan pangan. Sekarang kita masuk ke pasal 2, ya, agak cepat. Naomi itu memiliki seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech, namanya Boaz. Siapa itu Elimelech? Elimelech adalah suami dari Naomi, ya. Ternyata dia memiliki satu kerabat yang kaya raya. Ini adalah terjemahan bahasa Indonesianya. Tapi kalau kita membaca ini dalam bahasa asli Ibraninya, Boaz ini disebut dengan Ish Gibor Chayil. Ish itu laki-laki, Gibor itu perkasa, Chayil itu adalah perwira atau jenderal. Jadi di sini terjemahan lahan yang luas, dia kaya memang, tetapi arti dari Ish Gibor Chayil itu bermakna bahwa Boaz ini mungkin pernah menjadi satu orang yang pahlawan dalam perlawanan melawan bangsa-bangsa di antara Israel, sehingga dia disebut Ish Gibor Chayil, seorang gagah luar biasa, seorang pahlawan yang luar biasa. Dan ini penting untuk kita pahami, karena sifat ini nanti akan menurun kepada siapa? Menurun kepada keturunannya, yaitu cucu buyutnya. Siapa dia? Dia adalah Raja Daud, betul, ya. Nah, kita benar-benar ini kayak sekolah minggu, ya, mengingat kembali 20 tahun atau 30 tahun yang lalu. Boaz ini itu dikenal sebagai seorang yang amat kaya dan dia seorang jenderal. Nah, maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkan aku pergi ke ladang untuk memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Anda bisa bayangkan di sini ada 2 janda miskin, ya, yang untuk makan aja nggak bisa, tetapi harus leles-leles dari panennya orang lain. Nah, maka Ruth pergi sampai kepada ladang untuk memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Jadi para penyabit ini kan disuruh ngambil panenannya itu, tapi para penyabit ini menurut hukum Taurat harus menyisakan sisa-sisa untuk orang miskin. Nah, karena Ruth ini dalam hitungan sebagai orang miskin, maka dia di belakang dari penyabit-penyabit itu untuk mengambil sesuatu yang dibuang oleh para penyabit-penyabit itu.
Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Jadi di sini ada satu pernyataan hubungan antara Boas juga para pekerjanya memiliki hubungan yang baik antara dia dengan Allah Israel. Berarti mereka adalah penyembah-penyembah yang setia kepada Allah Israel. Lalu kata Boas kepada bujangnya mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan itu? Karena di situ dia melihat ada perempuan muda sedang leles-leles hasil dari panen itu. Nah, bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu berkata, dia seorang Moab, Tuan. Dan dia datang bersama Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang terus dan sibuk sampai pagi hingga sekarang ini, seketika pun dia tidak berhenti. Sesudah itu Boas berkata kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang orang lain, tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat kepada pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang sebab aku telah memesankan kepada mereka. Jadi di sini ada satu pesan khusus. Oke, kamu boleh ngambil, mendapatkan kasih karunia di mataku. Nah ini artinya aku naksir kamu loh. Nah itu dipakai bahasa slang hari ini. Tapi bahasa slang hari ini tuh berasal dari kisah mana? Yaitu dari kisah Nuh dan juga kisah dari Boas yang menaruh kasih karunia di matanya kepada kepada Rut ini. Nah, maka kata aku menaruh kasih karunia di mataku kepadamu itu dalam artian aku naksir kamu. Nah, disinilah momen di mana Boas ini jatuh cinta kepada Rut. Nah, kemudian Rut berkata, memang aku mendapatkan belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuanku telah menghibur aku dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku sama seperti salah satu dari hamba-hambamu perempuan ini. Nah, kenapa Rut ini menjadi spesial di matanya Boas? Karena kasih karunia, hesed yang dia tunjukkan kepada mertuanya itu tadi. Dan kemudian Rut ini singkat cerita pulang ya dengan membawa bahan makanan di hadapan Naomi. Nah, Naominya tanya, dari mana bahan makanan sebanyak ini? Lalu dia berkata bahwa ini dia dapatkan dari ladang seorang yang bernama Boas. Nah, baru Naominya ini alert di sini. Wow, Boas itu masih kerabat sama kita gitu. Dan dia itu kalau aku itu belum sudah nggak punya putra untuk kawin denganmu, Boas ini bisa loh kawin sama kamu untuk memberikan kamu keturunan, dan itu yang disebut sebagai pernikahan Yibum ya. Nah kemudian singkat cerita ya, nggak usah panjang-panjang, langsung masuk ke pasal ketiga. Naomi ini menunggu-nunggu ya, kapan nih Boas ini melamar Rut gitu kan. Tapi kok gak ngelamar-ngelamar sih gitu. Maka kemudian Naomi ini bikin suatu ini satu siasat gitu. Gimana caranya Rut ini cepet-cepet dilamar oleh si Boas. Nah waktu itu Boas itu memasuki masa panen dan kemudian ada yang namanya perayaan pengucapan syukur ya. Itulah kenapa kitab Rut ini dibacakan pada hari raya panen. Dan biasanya kalau mereka itu merayakan pengucapan syukur untuk panen ini, mereka biasanya minum anggur sampai mabuk dan kemudian tidur. Nah kalau biasanya ya si Naomi ini rupanya itu sudah mengumpulkan informasi-informasi ya. Nanti kalau habis perayaan itu biasanya mereka minum anggur dan kemudian teler, dan kemudian gak sempat pulang. Biasanya bos ini gak pulang gitu, tapi tidur di ladang gandumnya itu, di lumbungnya itu.
Maka kemudian dia ngomong sama Rut, ini kayaknya kelamaan deh. Kalau kita nunggu si Boas ini ngelamar kamu kayaknya kelamaan gitu. Udah deh, nunggu aja sampai Boas itu mabok dan dia nggak tahu siapa kamu. Nah, maka si Rut ini didandanin wangi gitu kan. Nunggu sampai Boasnya itu selesai perayaan panen itu dan kemudian dia masuk ke ladang gandum itu. Nah, setelah Boas ini makan minum dan agak teler, kemudian dia nggak pulang kan, dia tidur di situ aja gitu. Nah, kemudian tiba-tiba sesuai dengan instruksi dari mertuanya ini, Rut itu apa? Masuk ke selimutnya Boas. Begitu ternyata Boasnya ini nggak mabok-mabok amat gitu. Dia langsung bangun. Wih, kenapa ada perempuan? Siapa perempuan ini? Nah, kemudian dia lihat dan di situ Rut ini ketakutan karena memang dia itu datang ke situ kan atas instruksi dari mertuanya. Dia ketakutan sekali di hadapan Boas, apalagi rentang kelas sosialnya itu jauh sekali. Maka kemudian Boas ini ingat, oh iya, Rut ini adalah anak mantu dari Naomi dan Naomi itu adalah istri dari Elimelek dan aku adalah salah satu kerabat yang memang memiliki tugas untuk memberikan putra bagi Rut ini. Jadi Anda lihat di sini memang ada hukum yang namanya hukum perkawinan Levirat. Tapi Boas di sini sebagai seorang gentleman, dia nggak mau begitu, dia nggak mau ngasih anak kepada Rut dengan dalam keadaan teler, nggak bisa. Kamu harus aku jadikan istri yang resmi, baru aku bisa memberikan benih kepadamu. Nah, dan dia tahu keadaannya. Oh, memang aku harus melakukan tugas ini. Maka kemudian dia mengatakan kepada perempuan ini, kamu kesini itu kan bukan genit-genitnya kamu kan, tapi kamu tahu ini adalah untuk melaksanakan hukum dari orang Israel dan yang menyuruh kamu ini adalah Naomi. Maka kemudian Boas ini mengatakan kepada Rut ini bahwa Rut kemudian disebut sebagai Eshet Hail. Apa itu Eshet? Eshet itu adalah istri atau perempuan, Hail itu jagoan. Nah, Boas disebut sebagai Ish Gibor Hail. Kemudian dia melihat perempuan yang luar biasa ini. Dia memberikan gelar kepada perempuan yang luar biasa ini. Kamu itu Eshet Hail. Perempuan yang luar biasa. Perempuan yang menjadi pahlawan. Kenapa dia disebut sebagai pahlawan? Karena sebagai istri dari seorang Israel itu harus memberikan keturunan bagi suaminya. Dan itu harus dilakukan oleh Boas. Dan Boas ternyata nggak mau dengan cara siasat seperti Naomi ini. Maka kemudian dia berkata kepada Rut, oke, aku mengerti apa yang dimaksudkan oleh Naomi. Sekarang kamu ambil hasil panen ini, kamu bawa pulang. Dan aku akan menyelesaikan sesuatu hal pada pagi hari. Di situ diceritakan bahwa Boas ini pagi-pagi dia pergi ke kota, ya. Dan dia pergi untuk menebus, untuk dalam rangka menebus si Rut ini. Dan kemudian di kota itu, di pintu gerbang, sebenarnya ada kerabat yang lebih dekat lagi dengan Elimelek ini, bukan Boas. Boas itu orang yang kedua. Ada yang lebih dekat lagi. Maka Boas harus menyelesaikan ini. Dia menemui laki-laki itu. Boas setelah pergi ke pintu gerbang alun-alun kota, ya, dan duduk di sana, kebetulan lewatlah penebus. Siapa itu penebus? Orang yang memiliki hubungan keluarga yang lebih dekat daripada Boas. Yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah ke sini." Maka datanglah ia duduk. Kemudian dipilihnya 10 orang dari tua-tua dari kota. Duduklah kalian di sini, maka duduklah mereka. Jadi Boas itu memanggil 10 tua-tua dari kota dan memanggil 1 orang penebus yang jarak kekerabatannya itu lebih dekat untuk merapatkan tentang nasib satu perempuan yang malang ini.
Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi, dan ia telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik pula hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu. Jadi ini adalah hukumnya orang Yahudi untuk menebus perempuan yang sudah menjadi janda itu. Dan di depan orang yang duduk di sini, di depan tua-tua bangsa kita, jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, maka aku yang akan menebusnya. Dan kemudian Boas meneruskan, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga. Nah, ini hukumnya orang Yahudi mengenai hukum perkawinan Levirat tadi. Perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu atas nama milik pusakanya. Nah, kemudian si penebus itu berkata, jika demikian aku tidak mau menebusnya. Jadi dia mau membeli tanahnya tapi nggak mau menebus si perempuan itu yang sudah menjadi janda. Sebab akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan suatu perkara, maka seorang menanggalkan kasutnya yang sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah cara orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang telah membelinya, dan ditanggalkanlah kasutnya. Nah, kenapa ada satu ketentuan semacam ini? Kalau sekarang sih nggak perlu ninggalin sepatu kan, karena ada meterai, ya. Dan kita kalau beli tanah atau melakukan jual beli itu kan di hadapan notaris kan, pakai meterai cukup. Kalau zaman dahulu itu nggak ada meterai. Jadi seorang laki-laki yang melakukan kesepakatan, dia meninggalkan sepatunya sebelah. Nah, artinya dia pulang dengan satu sepatu saja. Nah, itu untuk menyatakan bahwa dia memiliki satu obligasi, satu kewajiban yang harus dia penuhi. Apa yang harus dia penuhi itu? Menebus tanah dari mendiang suaminya Rut, dan juga sekaligus menebus dari Rut ini. Nah, kemudian seluruh orang banyak yang hadir di situ di pintu gerbang itu, kamilah yang menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, dan keduanya telah membangun umat Israel. Biarlah engkau yang menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Keturunannya sekiranya menjadi keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, dan oleh karena anak-anak yang diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Jadi di sini Anda lihat betapa gentlemannya Boas. Dia bisa ya menikmati perempuan muda itu. Nggak usah repot-repot kok. Yang penting punya anak, udah selesai. Tapi seorang yang gentleman ini ya menebus perempuan malang yang nggak punya identitas, yang nggak punya tanah, dan itu adalah suatu tipologi yang dilakukan oleh Yesus Kristus, sang mempelai laki-laki kita yang telah membeli kita dengan darahnya untuk kita dapat dibawanya ke langit baru dan bumi yang baru. Jadi Anda tahu di sini kenapa kisah ini menjadi sangat penting, dan kisah ini menjadi satu kitab tersendiri yang bernama Rut. Dan Anda lihat di sini Rut itu bukan orang Israel asli, ya. Jadi Rut itu kayak kita yang tidak terhitung sebagai bangsa pilihan Tuhan, tetapi yang telah ditebus. Nah, sekarang kita masuk kepada pasal keempat. Lalu Boas mengambil Rut, ya. Nah, ini kata mengambil ini artinya menikahi. Kata-kata menikah itu dari kata lakah, artinya memang mengambil. Lalu Boas menikahi Rut, dan perempuan itu menjadi istrinya,
dan dihampirinya dia, maka atas kasih karunia Tuhan perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, kemudian apa yang dilakukan Boas ini ditulis dalam ayat yang ke-14. Sebab itu perempuan-perempuan itu berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Ya, penebus ini dalam bahasa Ibrani-nya itu Goel. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Jadi di sini ya kita sudah pada penghujung dari kisah mengenai Rut ini. Konklusinya ya, Rut ini adalah seorang Moab, janda yang pergi ke Bethlehem dengan ibu mertuanya Naomi. Nah, dia memungut jelai di ladang Boas dan mempertunjukkan belas kasihannya kepada mertuanya ini, dan itu membuat Boas jatuh cinta. Nah, kemudian Boas tidak mau sekedar mengambil begitu saja, tetapi harus di hadapan saksi, ya, menikah secara sah, baru kemudian membuahi perempuan itu. Nah, Boas meminta menikah dengan Rut di situ, dan sekaligus Boas menjadi penebus. Kemudian mereka menikah, melahirkan Obed, Obed kemudian menurunkan Isai, Isai menurunkan Daud, Daud menurunkan Salomo dan Nathan, dan dari Salomo dan Nathan ini Salomo akan menurunkan Yusuf yang menjadi ayah angkat bagi Yesus, dan kemudian dari Nathan ini, dari anak dari Daud ini menurunkan nanti lahir Maria ibu Yesus. Nah, sekarang Anda mengerti kenapa kisah ini menjadi sangat penting di Alkitab kita, karena ini merupakan satu tipologi bagi kita. Kita yang gak berharga, kita yang bukan bangsa pilihan Tuhan, tetapi kita dipilih oleh Tuhan melalui sebuah tebusan untuk masuk bersama-sama, masuk di rumah Boas, Ish Gibor Hail, pahlawan yang luar biasa, gagah perkasa, dan itu adalah mempelai laki-laki kita, Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kita semua. Kiranya pelajaran kita hari ini memberikan suatu modal yang kuat bagi kita, modal keimanan bagi kita, untuk kita mengingat dari mana kita berasal. Kita debu, kita bukan orang yang dihitung, bukan dari bangsa yang dihitung oleh Tuhan sebagai bangsa pilihan Allah, tetapi kita mendapat penebusan yang sama untuk dibawa masuk ke rumah Ish Gibor Hail, dan di situ ada kebahagiaan yang kekal di langit baru dan bumi yang baru. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau sendiri yang mengajar kami melalui kisah ini. Kami tahu bahwa kami yang debu ini telah Engkau tebus untuk menjadi harta milik-Mu, harta yang mahal di mata-Mu, dan kami dapat hidup bersama-sama dengan Engkau sampai ke langit baru dan bumi yang baru. Berkarya Tuhan dan tetap menjadi guru besar bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus